Siva Maharani. Siva Murahlini bang. Siva siapa namanya? Siva Murahlini. Siva Murahdini. Murah? Seriusan? Nama lu IC siapa? Siva. IC Siva artinya apa? Siva artinya obat. Siva artinya obat. IC? Nggak tahu. Enggak. Santai, relax ya. Dia bilang tadi agak deg-degan masuk podcast Lancang Kreatif, tapi kita ngobrol santai aja sih Pak. Kalau katanya nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, tapi kayaknya bisa lah, ya. Super lah dia Ayah ini kan. Bisa lah. Tepuk tangan. Bisa ya sih Pak ya? Iya, insya Bisa Allah, lah. insya Masa ya Allah. salah satu selebgram di Kota Padang. Bang jangan. Udah kan? Udah followers sekarang udah berapa? Udah lebih dari 10.000. 11.000. Wih 11.000 keren. Itu akun fake berapa ratus? Yang selalu Mengurus hidup Sipa, yang selalu stalking Sipa kemana-mana gitu ya. Sekarang jomblo atau gimana sih Pak? Jomblo atau gimana? Lu jawab pertanyaan gue. Jomblo atau gimana? Punya pasangan lah. Punya pasangan. Punya pasangan. Statusnya pasangan FWB. Oh, Anak-anak sekarang kan suka tuh FWB-an gitu. enggak. Pasangan. Pasangan, pacaran atau komit tanpa ada status. Iya. Yakin? Ya. Yakin. Sampai kapan? Sampai ditembak gitu. Sampai diungkapin mau nggak jadi pacar Sampai aku? dijadiin istri lah bang. Sampai dijadiin istri, Masya Allah. Saya yakin itu loh sama laki sekarang ya. Nggak ingat tuh masa lalu gimana? Apa nih? Iya. Jadi gimana sama yang sekarang sih Pak? Bahagia nggak? Bahagia dong. Bahagia. Udah berapa lama sih? Baru Berapa bulan? 2 bulanan. Baru 2 bulan. 2 bulan 3 bulan lah. Overall di perjalanan bagus. Bagus. Ada berantem-berantemnya nggak? Pastilah bang. Pasti. Namanya hubungan kan ada cekcok, bumbu lah. Bumbu kayak bikin rendang ya. Bumbu. Yang lebih ngalah Sivanya apa cowoknya? Cowoknya. Cowoknya. Emang cewek egois ya? Oh, benar-benar ya. Wah, itu mau tanganin coba. Santai. Jadi saking nervousnya HP Ayah itu dia bunyi sendiri ya. Iya. Aduh. Sipa, Ya. kita udah kenal lama nih. Iya. Udah lama belum kita kenal? Udah lah. Udah lah, Sipa udah kayak adik abang sendiri ya. Aduh, Abang cantik. juga udah kayak abang Cipa sendiri ya. Bacot, lu bacot. Kemarin gua teleponin sok paten gak ya lu Sipa? Ya karena itu bang kan ada halangan. Ada halangan berapa bulan? Halangan berapa bulan? Ya maksudnya kan ada halangnya nggak datang gitu kan? Iya. Iya. Ampun ya Allah, ampun. Siva anak keberapa? Wah ini kayak di TV-TV ya kita. Iya, Cipa udah rasa jadi interviewnya. artis banget. Iya, Siva anak keberapa dari berapa orang bersaudara? Cipa anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Dari berapa orang bersaudara? Berempat Berempat. Berarti adik masih kecil-kecil semua ya? masih. Udah berhasil belum jadi kakak? Belum lah bang. Kenapa? Ya merasa gagal menjadi kakak yang baik dan Kenapa benar. gitu merasa gagal jadi kakak yang baik? Ya karena belum bisa menjadi anak yang baik buat orang tua, belum bisa jadi kakak yang baik buat dicontoh sama adik-adiknya gitu. Oh berarti sekarang lu nggak merasa jadi orang yang baik? Belum merasa menjadi yang baik. Kapan rencananya jadi orang yang baik? Bulan depan. Segampang itu ya. Iya. Nah menurut Siva orang yang baik itu gimana? Karena banyak orang kan baik itu tergantung ekspektasi masing-masing. Karena kalau abang baik itu nggak ngecewakan orang lain, ngejaga kepercayaan orang lain, terus nggak ngurusin hidup orang lain. Nah menurut Siva standar baik Siva itu gimana? Kan abang suruh Cipa mikir. Tadi bilangnya podcast ngomong santai, disuruh mikir. Iya, jadi kan maksudnya gini, menurut Siva aja kalau baik itu gimana menurut Iya Siva? baik. Cipa sama kayak abang. Oh gitu, nyontoh-nyontoh gue aja li ya. Iya. Dari dulu nih bocah. Soalnya kan nggak bisa mikir. Kenapa nggak bisa mikir sih Pak? Iya. Nungguin ya. Iya, kenapa nggak bisa mikir? Ya karena Cipa bukan nggak bisa mikir sih bang, Terus cuma lagi malas aja bebanin otak
Dari dulu lu malas bebanin otak ya. Jadi jadi gini sih Pak, abang kenal Siva udah lama. Abang yang mungkin kita udah bahas ini di belakang kamera udah sering ya dari dulu. Deg-degan. Jadi gini, abang yakin Siva sekarang ini masih di fase cari jati diri. Ya, Ya, umur sekarang udah 21. baru masuk 21 Baru Mei masuk depan. Mei depan, Ya bulan depan. bulan depan masuk 21. Nah, jadi dari setahun yang lalu kita kenal, menurut Siva perubahan yang belum Siva capai sampai saat ini, yang semua orang selalu nuntut Siva, baik itu abang sebagai abang Siva, baik itu circle Siva, ibu, ayah, adik-adik, itu perubahan seperti apa yang menurut Siva kayaknya gua susah deh mencapai perubahan ini. Palingan kalau tuntutan dari orang tua Cipa, palingan disuruh kuliah yang baik. Soalnya kan Cipa masih itu sering main-main lah kalau kuliah gitu kan. Keluyuran. Sering keluyuran. Kenapa masih sering keluyuran? Karena kalau lagi di luar tuh Cipa happy aja bang. Happy, Oh, gitu. iya. Kalau lagi sendirian di kos gitu kan, bawaannya suntuk, sumpek, overthinking. Overthinkingnya seperti apa? Banyaknya gimana? Coba breakdownin satu-satu, bisa nggak? Overthinking apakah itu dari pasangan? Bisa. Bisa jadi. Pasangan yang membuat Siva overthinking itu pasangan, maksudnya apa sih yang bikin otak Siva itu berpikir keras ketika memikirkan pasangan ini? Bukannyakah pasangan itu selalu menenangkan kita? Iya, karena itu trauma atau gimana sih ya Bang? Cipa dulu kan pernah diselingkuhin. Oke. Jadi kalau Cipa coba jalanin lagi hubungan sama yang lain, Cipa mikirnya Cipa bakal diselingkuhin lagi. Walaupun nggak semua laki-laki itu sama kan. Tapi kan namanya overthinking kan, nggak diminta dia muncul sendiri pikiran buruk kayak gitu. Cara ngatasinnya gimana? Bahkan kan sayang kan sama cowoknya baik-baik, lo overthinking sama dia, Iya. terus nanya yang nggak jelas, Iya. terus Berantem kan. Nah, cara ngatasinnya selama ini gimana? Kan sekarang insya Allah lah ketemu sama orang yang tepat ya. Insya Allah. Insya Allah, masya Allah. Insya Allah ya sayang. Wih, dasar si bucin. Jadi gimana cara ngatasinnya menurut Siva? Ya palingan itu sih Bang, komunikasi Cipa sama pasangan Cipa, biar Cipa nggak overthinking kan. Dia kalau mau pamit nongkrong atau gimana, dia ngepap dulu, Oke. lapor dulu, izin dulu gitu. Kalau nggak dia lakukan kayak gitu gimana? Overthinking parah. Oke, gitu. Berarti kalau seandainya pasangan ngepap kemana-mana ngizin, Sherlock, berarti itu udah aman ya? Iya, tergantung pasangan kita lah. Tergantung dia lagi. Berarti semuanya tergantung dia, bukan tergantung papnya, bukan tergantung treatment yang Siva kasih ke dia kan? Ya gimana pun treatment yang Siva kasih, gimana pun kita nge-treatment pasangan, baik itu kita setiap saat suruh ngepap, suruh Sherlock, suruh ngabarin, tapi kalau dianya bisa bermain di belakang kita ya Abang jangan ya, kayak gitu. ya mau gimana gitu. Ya enggak lah, Cipa percaya sama pasangan Cipa sekarang. Yakin nggak kejadian bakalan kayak yang sudah-sudah tuh? Kita serahkan kepada Allah ya Bang. Oi, masya Allah. Jadi rencananya dia mau nikah cepet kayaknya nih. Enggak lah. Terus? Kalau udah siap. Kau udah siap? Ya. Pasangan yang sekarang ini cocok kayaknya buat jadiin suami. Belum sampai Cipa mikir ke sana. Lah harus dong. Berarti lu nggak percaya sama pasangan lu? Percaya. Nah terus sekarang umur udah mau 21. Iya. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi kan Bang kalau itu Cipa butuh mempersiapkan diri Cipa menjadi lebih baik gitu kan. Oke. Kalau mau nikah gitu. Oke. Dan Cipa ngerasa butuh proses yang lama buat Cipa bisa menetapkan hati lebih serius kepada satu orang laki-laki. bukan. Cipa serius Bang. Cipa nggak pernah main-main sama perasaan Cipa ya kalau ke pasangan. Oke. Terus Aduh bucin banget. ya terus yang membuat Siva sekarang ini masih belum mikir ke pernikahan gimana?
Karena anak sekarang anak SMA udah banyak tuh mikir ketika pasangan udah ayah bunda kan. Ketika mereka udah punya pasangan, udah punya pacar gitu. Ayah ibu, papa mama, mimi pipi gitu. Segeblek itu anak sekarang. Iya. Nah, Sipa kenapa bisa nggak mikir ke sana? Karena rata-rata anak sekarang juga kalau punya pasangan ngomongnya udah ke pernikahan, padahal belum apa-apa. Jadi kenapa Sipa berani nggak mikir ke sana dulu? Trauma lagi. Pasangan Sipa sekarang ini ngerti nggak dengan trauma Sipa? Ngerti? Ngerti, udah dijelasin semuanya. Udah. Menurut Sipa dia ngerti. Ngerti. Kayaknya. Kayaknya, berarti masih ada keraguan ya. Enggak sih, Bang. Terus? Aduh, ribet. Terus? Abang Dede tadi janjinya kalau podcast ngomong santai. Ini kan santai, kita nggak ngomong berat ya kan ya? Ini nggak Ya santai nggak, ini loh, santai Bang. kan? Ini Ini nggak santai kan? ini Kita nggak ngobrol soal relationship. Ini nggak santai loh, Bang. Nanti Nah. kita salah ngomong. Kok salah ngomong sih Pak? Yang ngomong yang si Pak rasakan aja. Kalau seandainya emang, jadi kebanyakan orang takut mengungkapkan apa yang mereka rasakan, padahal itu yang mereka butuhkan untuk mencari kebahagiaan dalam hidup. Termasuk gua sendiri. Ya curhat Bapak. Aduh. Iya dong, abang kalau abang kemarin cerita sama Cipa kan, ketika abang punya masalah, ketika abang punya something problem nih di otak yang harus keluar, ya harus keluar Cipa. Karena itu yang bakalan jadi penyakit buat kita. Karena banyak orang yang memendam perasaan, memendam masalah di otak mereka, di batin mereka. Terus ketika cerita sama orang merasa gengsi, cerita sama teman dekat merasa dibongkar ceritanya, ya lu akan mati sendiri dengan masalah lu di otak gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia kan harusnya terserah kita mau cerita sama siapapun, orang dekat, terserah dia mau menceritakan ke orang lain. Yang penting niat kita cerita untuk mengurangi masalah kita. Kalau niat dia untuk menyebarluaskan masalah kita, itu urusan dia sama yang di atas. Keren gak gua tuh? Keren. Keren Dede mana nih? Dede Corbusier. Aduh, Dede Corbusier. Kalau ibu tahu Sipa ada punya cowok yang baru sekarang? Kayaknya udah. Udah. Kayaknya udah. Iya. Jadi belum kenalin secara intens gitu, maksudnya ibu belum ini pasangan dikenalin. Cipa. Belum dikenalin. Belum dikenalin. Kenapa nggak berani kenalin? Bukan nggak berani kenalin, Bang, belum ada waktu yang tepat aja. Kayak kemarin, ibu kan kebetulan lagi di Padang. Iya, tapi pasangan Cipa lagi nggak di Padang. Oh, pasangan Cipa nggak di Padang, berarti dia nggak domisili Padang. Domisilinya Bukit Tinggi. Bukan. Di mana? Udah kayak sekolahan. Oh, Dharmasraya. Oh, bukan. Terus Payakumbuh. Bukan. Gue sebutin nih kota di Sumatera Barat. Lu di mana sih emangnya domisili? Pekanbaru kali ya. Dia di mana, Kak? Di mana sih? Batu Domisili? Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Oke. Ya aku sebut merek. Rata-rata sih cowok Batu Sangkar emang keren-keren ya. Lebih kalem gitu kan, lebih sweet gitu. Lebih cuek. Sweet enggak sih, Bang, enggak terlalu sweet, cuek sih. Cuek ya. Dan itu yang Sipa pengen dalam hidup, dapat pasangan kayak gitu. Bukan. Cuma merasa tertantang menghadapi cowok cuek. Woi. Taurus banget gitu. Woi, gerla nggak tuh? Iya. Jadi merasa Taurus banget ya. Taurus, oke. Jadi kalau masa lalu cowok Siva tahu semua masa lalunya gimana? Cipa tahu masa lalu cowok Cipa. Sebagian Cipa tahu. Sebagian lagi? Belum. Kenapa? Karena Cipa nggak mau ngungkit masa lalu dia, Bang. Nah, kalau seandainya di perjalanan Siva tahu masa lalu yang benar-benar krusial dan kayaknya ini sensitif banget, Siva bisa terima nggak? Kebanyakan orang kan gitu, dia nggak mau tahu masa lalu pasangannya. Terus jalan, tiba-tiba ada yang ngasih tahu atau tiba-tiba ada kondisi, waktu, tempat yang cocok dan masa lalu semuanya terbongkar. Orang rata-rata kan ninggalin pasangannya. Rata-rata gue nggak nyangka ya lu kayak gini gitu. Rata-rata. Nah, Siva nggak, maksudnya kenapa nggak berpikiran sampai ke sana? Emang batin Siva sih siap itu menerima masa lalu pasangan Siva. Kita kan nggak tahu nih pasangan Siva masa lalunya insya Allah baik gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang menurut Siva nih kayaknya sensitif banget buat Siva gitu. Aduh. Siap nggak? Ini cowok Siva nih denger nih. Iya itu. Siap nggak dari masa lalunya? Apapun gitu masa lalunya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dengan Bismillah. izin Allah, aku siap. Iya. Weh. Aduh. Jadi gatel badan gue semua. Aduh kan, ayang ngechat nih. Oh, Aduh. dengan izin Allah si Boleh, siap. Boleh.
Kalau sekarang achievement atau sesuatu yang Siva inginkan yang masih jauh banget rasanya yang Siva mau capai itu apa? Jadi orang sukses lah. Suksesnya seperti apa? Suksesnya Cipa udah lulus kuliah, udah dapat kerjaan yang layak, bisa ngasih sesuatu buat orang tua Cipa. Kalau sekarang belum Jadi bisa. sedih. Kalau sekarang belum bisa. Belum. Kenapa? Sekarang kan endorse sudah banyak. Enggak juga maksudnya. Endorse sudah banyak. Aduh, kayaknya Follower Cipa- sudah semakin meningkat. Kayaknya haters Cipa makin meningkat habis ini ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bagi haters Siva. Dia emang anaknya emang kurang ajar sih sebenarnya. Astagfirullah. Aslinya, tapi Astagfirullah. itu kan sisi buruk seseorang kan semuanya Iya. ada tuh. Nah, jadi kalau pengen dekat sama orang, kenal sama orang, lu ngeliat sisi baiknya aja dulu. Iya. Nah, kalau sisi buruknya itu bagian dari cobaan lu buat nerima orang, Menerima kekurangan. lingkungan. Ya, kita harus nerima kekurangan orang dong. Ya kalau lu temenan sama orang cuman baiknya doang, emang lu baik? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Kalau seandainya Mm-mm. Ibu Siva bilang gini, Siva, kayaknya Siva kelayapan mulu deh tiap malam. Nikah aja deh biar ibu nggak berpikiran banyak gitu. Siva kabulin nggak? Enggak lah. Kenapa? Kan permintaan ibu dosa, lu nggak ngabulin permintaan orang tua. Iya, tapi masalahnya Bang kan Cipa nggak suka nikah cepat gitu. Kenapa nggak suka? Kan biar enak gitu maksudnya. Enak apanya nih? Enak apanya nih? Iya kan maksudnya biar enak nongkrongnya barengan, pulang barengan gitu kan. Berarti emang untuk pernikahan masih lama nih rencananya. Masih lama. Tergantung cowoknya. Oh kalau cowoknya ngelamar dalam waktu dekat mau? Cowok yang mana? Maksudnya. Terus maksud lu gimana? Masih banyak cowok yang lain? Enggak. Terus Iya, cowok yang abang sekarang. maksud kan cowok yang sekarang. Oh, gitu. Ya kok nanyain cowok yang mana? Ya kirain kan ada. Ya serah deh Bang deh. Iya misalnya gini. Kalau seandainya ada cowok yang lebih perfect daripada pacar Siva sekarang, ya gue bilangnya pacar lah, biar lebih gampang. Dia perfect, baik banget, masa depan cerah, masa lalunya, track recordnya baik, dan dia ngelamar Siva. Dia sayang banget sama Siva. Terimalah. Diterima. Iyalah, Yang sekarang? diterima juga. Hah? Yang sekarang gimana sih Bang? Enggak, lu kan sekarang punya cowok. Dia. Lagi dekat sama cowok, terus lagi dekat sama cowok. Udah intens 3 bulan katanya. Nah, tiba-tiba ada cowok yang baru nih datang ke Cipa. Dia orangnya baik, masa depan cerah. Baik banget sama keluarga baik, dia sopan, track recordnya nggak ada yang buruk. Terus dia ngelamar Cipa. Cipa, kita nikah, mau nggak? Cipa mau kehidupan kayak gini, is okay, nggak dilarang. Mau kuliah, is okay, nggak dilarang. Tapi kita nikah nih, mau nggak kayak gitu? Terus Cipa tinggalin pasangan Cipa yang sekarang. Iya itu terserah lu Cipa. Ya, nggak bisa lah Bang. Oh nggak bisa, berarti setia banget orangnya. Setia ya? banget. Setia banget. Jadi apapun cowok, bentuk apapun cowoknya yang datang ke Cipa dari background apapun. Abang tapi tahu Cipa kayak gimana kan? Sama yang dulu? Emang ada apa-apanya? Enggak kan? Oh gitu. Walaupun ada yang lebih mapan, yang lebih ini itu segala macam. Ada Cipa mau enggak kan? Cipa masih mempertahankan pasangan Cipa. Alasannya? Tapi setia anaknya. Oh iya sih, dia anaknya emang setia nggak ngotak sih intinya. Setia banget. Jadi gimana pun tuh cowok yang pernah kurang ajar sama dia, pernah nyakitin, pernah ninggalin beberapa kali. Tisu, tolong tisu. Aduh, Tapi beneran. masih tetap stay ya, masih tetap stay untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Dan sekarang masih melakukan hal yang sama treatmentnya sama cowok yang sekarang. Gak kapok gitu. Aduh. Kan soalnya cowoknya beda sekarang Bang. Enggak, maksudnya treatmentnya. Cara Siva melakukan hal yang sama dengan cowok yang dulu sekarang dilakukan nggak? Maksudnya ketika dikecewakan masih tetap stay. Kayaknya udah enggak. Kayaknya udah enggak. Kenapa? Karena Cipa mikirnya kalau Cipa masih kayak gitu buang-buang waktu nggak sih? Buang-buang waktu banget. Buang-buang waktu. Jadi cowok yang seharusnya Siva pertahankan seperti apa? Aduh kan
Kak, gantiin Enggak. gantiin yuk. Gantiin yuk. Aduh. Cowok yang Siva pertahankan seperti apa? Yang baik, Baik. yang baik. Baik, bisa nerima kekurangan Cipa, bisa ngertiin Cipa, bisa bikin bahagia, Terus? yang bisa menuntun Cipa ke arah yang lebih baik. Oke. Kalau seandainya dia melakukan itu ke Siva dan Siva dibatasin dengan circle-circle Siva sekarang gimana? Pokoknya Siva nggak boleh keluar malam deh. Pokoknya Siva nggak boleh pergi kemana-mana. Siva di rumah aja kuliah yang benar. Tapi untungnya pasangan Cipa yang sekarang nggak gitu. Oh, nggak gitu. Enggak. Dia nggak ngebatasin Cipa mau temenan sama siapa, mau keluyuran kemana. Tapi emang kalau keluyuran tuh nggak boleh sampai pagi kan. Jam 12, jam 1-an udah harus pulang. Tapi kenyataannya kan Siva masih subuh masih di luar. Kapan bang? Kapan? Oh iya biasanya di mana Itu kan- Siva udah di kos bang gitu ya biasanya ya. Oke. Paling maksimal kalau malam biasanya keluar sampai jam berapa Jam Siva? 12. Oh jam 12. Jam 12, jam 1 tuh udah paling maksimal. Tapi banyak orang bilang Siva itu sorry to say ya nakal. Iya. Kenapa? Mungkin Banyak orang, tuh nyampe itu seliwiran ke telinga abang kan. ya karena mungkin orang nilai dari tampilan. Perasaan tampilan Cipa nggak nakal kan? Oke. Mungkin dari tempat Cipa nongkrong, pergaulan Cipa mungkin bisa dikatakan Cipa nakal. Dan menurut Siva itu bener nggak? Enggak lah. Orang nakal itu gimana menurut Siva? Menurut Cipa nggak apa-apa orang nakal. Nakal yang seperti apa yang nggak apa-apanya? Nakal yang nggak merugikan orang lain. Berarti kalau mabuk buat diri sendiri. Bebas. Oh bebas, oke. Kalau mau mabuk bebas, tapi nggak usah. Merugikan orang lain. Kalau ngedrugs, Jangan. ya kan nggak merugikan orang lain. Ya tapi kan Ya tapi kata Siva tadi asalkan nggak merugikan orang lain gitu. ya udah bebas. Oh bebas. Terus kalau seandainya nge-seks bebas? Bebas. Penyakit tanggung sendiri kan? Oh iya ya. Oh penyakit tanggung sendiri. Iya. Gue flashback ya. Iya itu. Ini udah penyakit ditanggung orang. Ditanggung orang, dibayarin ngobatnya. Dibayarin obatnya. Ya, kurang ajar nih orang gitu Emang ya. kurang ajar banget nih orang. Udah sakit Sama cewek lain gitu Sama ya. Enggak cewek apa-apa lain. orang kan namanya nggak kita sebutin sih, ya, Pak. dia udah sakit sama cewek lain. Oke. Itu sakitnya sakit bahaya kan bang? Iya. Lumayan bahaya buat Nah, cowok. Abang pengen Siva jelasin gini Siva. Kenapa Siva dulu, sorry to say ya kawan-kawannya, ini mungkin obrolan dewasa kan Siva juga udah dewasa. Dan mana tahuan Siva, kita kan sebutin orangnya siapa. Iya. Mana tahuan ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana yang mempunyai sorry to say toxic relationship gitu kan. Jadi banyak orang yang mempunyai hubungan kayaknya nggak sehat gitu. Nggak sehat dalam artian bukan sekedar cara komunikasinya, tapi ada something yang mungkin nggak bisa kita sebutin satu-satu lah. Jadi Siva ini punya mantan dulunya. Mantan Siva kan banyak nih. Oh enggak lah. Bilang aja dulu banyak. Ya, Iya. iya. Biar orang tuh mikirnya Cipa. Iya, bilang dulu banyak mantan. Tapi salah satu mantannya dulu ini gila ceritanya. Jadi Siva ini dia punya mantan, udah putus lama, terus tiba-tiba kucuk-kucuk nih mantannya datang bilang gue lagi sakit nih. Iya. Sakit apa? Ternyata sakit yang paling sensitif, yang ada hubungannya dengan ya seks bebas. Dan yang paling gobloknya Aduh malu. si Siva ini dia ngobatin gila. Dia ngobatin. Iya. Nah dulu jujur abang respect banget sama Siva. Satu sisi itu respect, satu sisinya lagi ini anak bodoh, goblok. Dia sakit sama cewek lain, dia ngobatin, gaji lulu bayarin ke Ya dia. gaji pertama kerja tuh Ya, bang. gaji pertama kerja dibayarin ke dia untuk ngobat. Sekarang dia tinggalin karena sudah katanya udah lulus ya. Udah. Udah katanya dia ngelamar ke sesuatu pekerjaan dan udah lulus. Mungkin masa depannya kayaknya Udah nggak lebih. sih Pak. Iya, udah Kayaknya cerah nggak sih sekarang. Pak deh, katanya gitu. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Dan yang mau abang tanyakan, kenapa sebaik itu Cipa? Sorry to say ya, kalau untuk level parasnya kan, lu lebih tinggi, jauh tuh lebih tinggi dari dia. Aku cantik. Iya karena Cipa kan dulu Cipa mikirnya gini bang, kalau dia mau bareng sama Cipa,
dalam keadaan sakit kayak gitu mana mungkin Cipa yang nggak tegaan kan. Kalau lagi nelpon bilang aduh sakit ini, kita sebagai orang yang dekat sama dia tuh nggak kasihan gitu, harus Oke. nahan sakit. Oke. Akhirnya Cipa tanya lah mau nggak berobat, katanya mau, tapi dia nggak berani bilang ke mamanya, takut Oke. takut mamanya kan. Oke. Jadi dari mana dapat uang? Akhirnya kebetulan Cipa habis gajian, Oke. waktu kerja habis gajian Cipa ajakin tuh pergi berobat kan. Pergi berobat, bayar, habis itu udah sembuh, sampai sembuh Cipa obatin, Sampai sembuh, habis itu balik lagi, ditinggalin Cipanya. ditinggalin lagi kan, main lagi sama cewek-cewek yang nggak jelas kayak gitu. Oke, aduh. Untung nggak sakit lagi. Untung nggak sakit lagi. Dan Kalau sakit lagi Cipa udahlah, kan Cipa udah berusaha ngobatin, tapi dia masih milih jalan itu kan. Tapi kebanyakan cewek-cewek mah kalau ketahuan mantan atau cowoknya kayak gitu malah ninggalin Cipa. Kok Cipa sebaik itu, seberani itu mau mempertaruhkan harga diri, mau mempertaruhkan yang paling bahaya ini, paling ditakutin sama cewek lah. Tapi Cipa mau tuh effortnya gede untuk ngobatin dia. Moto hidup Cipa apa sih Cipa kalau dalam membangun Cipa kan hubungan? malaikat bang, Malaikat, ya Allah. tapi sayapnya lagi ditinggalin tadi. Oh, Nggak bawa. sayapnya tinggi. Nggak ada kan? Nyesel nggak pernah kayak gitu sama cowok? Enggak lah, Kenapa? karena sesuatu yang baik kita kerjakan akan balik ke kita baiknya. Oke. Mungkin bukan dia yang nolong Cipa besok kalau Cipa lagi susah kan, mana tahu ada orang lain. Tapi kan itu karena Cipa pernah baik sama dia. Ada aja bantuan dari orang lain. Melalui orang lain yang membalas kebaikan Siva sama nih cowok. Atau mungkin Cipa mendapat pasangan yang lebih baik. Seperti yang Kamu. sekarang ya. Oh yo, kamu lagi. Aduh. Ada panas ya bang? Aduh. Aslinya hidup kok Iya, nggak panas, aman. Cuman panas. karena mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin Siva membuat diri Siva lebih panas nih Ya kayaknya. boleh. Yang bikin ibu kecewa terakhir apa sih Pak? Kuliah Cipa gagal Gagal berapa SKS? 2 semester loh bang. Gila, 2 semester lu gagal kuliah? Iya. Ngapain aja lu di Padang? Main nongkrong. Kalau ada kerjaan kerjanya bukan yang kerjaan kayak dulu yang terikat, maksudnya Oke. kayak freelance gitulah. Oke. Kalau ada event, ada endorsan, ambil. Sekarang emang lagi kosong ya? Lagi kosong. Lagi kosong selama Tolong bulan endorse Ramadan. dong. Tolong. dong. Aduh. Berarti itu yang menurut Siva yang membuat ibu Siva sedikit sedih. Iya. Sedikit sedih. Dan tanggung jawab Siva gimana? Ya Cipa bilang gini kan ke ibu, Cipa mau kuliah lagi. Asalkan pindah kampus. Awalnya bilang gitu. Oh gitu. Terus Cipa kan bilang Cipa mau kuliah, tapi nggak mau kuliah di sana, maunya pindah kampus. Habis itu ibu Cipa ngasih izin kan, boleh mau pindah kemana, pilih. Terus Cipa ngobrol sama teman-teman Cipa, sama Mas Debi. Oh Mas Dep. Mas Dep. Ngobrol sama Mas Dep sama Kak Ayah waktu itu. Terus Mas Debi bilang gini, mending dilanjutin kuliahnya. Oke. Berdamai aja dulu sama diri kita kan, walaupun kita nggak suka sama kampus kita yang sekarang, tapi coba berdamai sama diri. Lanjutin aja daripada ngulang lagi kan semester awal, mending ngulang dari semester 4. Oke. Nah kalau seandainya kita nggak passion di sana, buang-buang waktu dong. Iya sih bang, tapi jujur ya Cipa kuliah cuman buat ngejar itu aja. Ngejar gelar aja. Iya. Kenapa? Emang nggak passionnya di sana? Enggak Passionnya di mana? tahu. Menurut abang passion Cipa di mana sih? Cipa aja nggak tahu. Gila lu ya, gua nanya lu nanya balik. Aduh. Ya Rab, siapa yang datang ke podcast ini ya Allah. Nyesel kan ngundang Cipa, tapi nggak Enggak, apa-apa. Ini enggak, viewersnya enggak. paling banyak. Woi, Bisa. Ya.
Mantap ini mantap. Ada Ayah nih luar biasa. Setelah ini akan ada Ayah nih. Kita atur Iya. set jadwal lah besok kan. Kita bisa ngobrol banyak dengan Ayah soal Mental breakdown. mental breakdown katanya. Tepuk tangan untuk Ayah.